Kita ingin menyatakan kepada masyarakat bahwa tata ruang, undang-undang tata ruang itu adalah harus kita patuhi. Tata ruang salah satu adalah sempadan sungai, sempadan jalan itu ya, sempadan jalan dan lain-lain, ada ketentuannya. Selama ini tata ruang itu banyak sekali kita toleran, karena toleran itu akhirnya banyak hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi, kayak banjir bisa dicegah seandainya kita disiplin dengan ketentuan yang ada. Terus sebab itu kami mendengar dan teman-teman mendapatkan bahwa Pak Pasaribu mempailing di tengah sungai, ya, walaupun ada alasan kenapa beliau melakukan itu, tapi itu adalah melanggar hukum. Oleh sebab itu kita datang dengan Pak Menteri PU ingin menertibkan tentang menegakkan ketentuan yang ada. Tapi juga pada kesempatan yang sama, karena ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Pak Pasaribu, kita juga sadar tentang masalah perizinan, masalah apa, kita akan ikut bantu menyelesaikan. Tapi ini nggak bisa ditolerir. Solusi terhadap ini yaitu dicabut kembali, tapi nanti akan diberikan solusi sesuai dengan ketentuan oleh Pak Menteri PU. Barangkali itu Menteri ATM, ya. Kita banyak sekali seperti kita tata ruang ini ada setu di sekitar Jabodetabek, berapa ratus yang hilang karena berubah jadi pemukiman, jadi restoran, jadi kemudian di puncak, ya, itu dari mestinya hijauan jadi rumah. Nah, ini mulai berbelaya, akan mulai dari sini. Nanti kan habis ini akan kita tegakkan juga yang di setu-setu. Kemudian yang di puncak mungkin tidak harus dibongkar seluruh, dia punya solusi untuk di puncak. Ada orang punya sebidang tanah, ini kan nggak mungkin disuruh dibidang dikumpulkan semua. Mungkin diberi solusi 30%, yang lainnya harus sesuai dengan peruntukan tata ruangnya. Jadi saya kira ini, saya terima kasih pada DPR yang ingin menegakkan, karena apa? Banjir bandang, banjir di mana-mana itu awalnya dari pelanggaran tata ruang. Jadi walaupun kami buat bendungan, bikin cekdam, bikin apapun struktural, kalau yang di hulunya tidak dibenahi seperti ini, pasti juga harus terus. Kalau yang di sini karena dititipkan luar, nanti setelah ini dicabut, kami akan coba bikinkan pengarah arusnya supaya tidak nerjang tanahnya Pak Pasaribu ini. Beliau ini bikin itu juga untuk melindungi tanahnya, tapi kebablasan ada di tengah sungai. Jadi nanti kita akan ini dicabut, saya sebagai yang bertanggung jawab untuk pengelolaan sungai, kita akan coba ikut melindungi dan bikinkan pengarah arus. Ini di tikungan luar pasti akan nabrak sini terus. Ini dulu pasti di sana, dan di sana pasti maju karena sedimen. Jadi nanti akan kita coba. Jadi saya kira ini kita mulai lagi. Dulu pernah reda lagi, sekarang beliau ingin tegakkan lagi dengan tim. Pak, kalau bangunan yang melanggar garis padan sungainya gimana itu, Pak? Apa, Mas? Bangunan yang sudah dibangun itu melanggar garis padan sungai gimana? Anda bisa tahu tentang ruang milik jalan. Kalau jalan, ya, pasti ada ruang milik jalannya. Di sungai juga gitu, ada ruang milik sungai sebenarnya, yang namanya sepadan sungai. Nah, sepadan sungai itu orang pasti tidak boleh membangun. Kalau mau nanam pasti nanam yang sayuran-sayuran, bukan tanaman-tanaman tahunan. Nanti kita hitung sepadan sungainya, kalau itu menabrak sepadan sungai di pedesaan maupun di perkotaan, beda di perkotaan dengan pedesaan. Nanti kita akan dibongkar yang sepadan sungai. Tidak perlu 100 meter, 50 meter, tapi ada kebijakan di sini. Sebenarnya diperbolehkan nggak sih Pak penyewaan lahan di sepadan sungai? Kalau sepadan sungai itu tadi ruang milik jalan nggak boleh. Ya. Kalau di sepadan sungainya
nggak boleh. Ada Itu sanksi nggak nggak, Pak? boleh. Itu ada tanah negara. Bisa ditanamin kalau kalian sama Bapak lihat tadi di sana tanaman-tanaman sayur, sehingga kalau ada banjir dia tetap lewat, bisa menghalangi arus banjir. Pak, tadi belum dijelaskan apakah kawasan ini perlu izin atau tidak? Jadi Pak Pasaribu ini sebagai warga negara yang baik ingin mengurus izin. Tapi ada beberapa masalah kendala akibat beliau kan ngurus dari OSS. Tapi di lapangan di daerah ini ada izin lokasi yang diberikan kepada perusahaan lain sehingga konflikting. BPN tidak bisa memberikan rekomendasi ke beliau karena tanpa rekomendasi BPN maka Pemda tidak bisa mengeluarkan izin. Ya, akhirnya in limbo gitu loh, jadi tidak jelas. Kemudian Pak Pasaribu sebagai pengusaha ingin mencari solusi, walaupun solusinya idenya bagus tapi solusinya salah. Tadi kita bersepakat dan secara bahwa persoalan perizinan kami akan bantu seperti Pak Menteri tadi yang telah